diduga dapat menyebabkan dampak pada beberapa aspek. Kemudian ada langkah kedua, kemudian penyaringan ya, penyaringan. Kemudian yang pertama adalah dampak potensial, yang berpotensi itu apa. Kemudian yang kedua adalah dampak penting hipotetik. Jadi disaring ya. Setelah disaring kemudian baru mendapatkan langkah ketiga adalah mendapatkan isu pokok atau focusing ya, focusing isu-isu yang memang benar-benar penting, sehingga itu yang akan menjadikan dasar dalam penyusunan modal ya. Baik, saya coba lanjutkan kembali. Barangkali kalau ada yang kemarin masih belum paham yang penyaringan. Semoga semuanya sudah paham ya, dari penapisan kemudian sampai ke pelingkupan. Jadi langkahnya yang pertama ditapis, kemudian scoping atau pelingkupan, mencari dampak penting, di mana ada 3 proses, kemudian baru ke focusing, ada 3 langkah. Langkah terakhir adalah focusing, di mana focusing ini adalah sebagai bagian dari penyusunan berikutnya dokumen. Baik, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi yang kemarin, saya lanjutkan saja. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Oke, ya. Jadi kita mencoba kemarin sudah menyusun dampak-dampak sebanyak ya. Nah sekarang kan kita tahu bahwa dokumen ANDAL itu ada 4, ada kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL dan RPL. Maka kita sudah mulai menyusun di kerangka acuan ya. Kerangka acuan ini karena dia sangat berkaitan dengan ANDAL. ANDAL itu adalah analisis mendalam tentang kerangka acuan, maka dia digabung menjadi ANDAL ya. Nah, untuk kerangka acuan ini sudah dibahas sebelumnya, mungkin definisi bahwa kerangka acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan ya. Kemarin kita kan baru membahas hasil pelingkupan ya, jadi sampai ke focusing kemarin. Kemudian hasil pelingkupan ini yang disepakati oleh pemrakarsa. Jadi pemrakarsa itu yang punya proyeknya, kemudian penyusun ANDAL dan komisi ANDAL ya. Jadi penyusun ANDAL berarti tetap yang namanya konsultan ya, konsultan ANDAL di dalamnya adalah penyusun ANDAL. Karena di dalam konsultan ANDAL juga ada yang khusus membuat kerangka acuannya, kemudian juga yang menyusun ANDAL-nya apa, dan kemudian sampai ke RKL itu biasanya diberikan tugas tersebut. Nah, kemudian tujuan dari kerangka acuan ini, dari pengertiannya, yaitu untuk merumuskan ruang lingkup dan kedalaman studi ANDAL. Jadi kedalamannya sesuai dengan dampak-dampak yang sudah dikaji sedemikian rupa oleh para ahlinya, yang memang benar-benar itu merupakan dampak penting dan besar. Kemudian tujuan dari kerangka acuan ini juga adalah mengarahkan untuk studi ANDAL agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan biaya, kemudian tenaga dan waktu yang tersedia. Jadi dampak yang sudah digabung-gabungan tadi menjadi satu kesatuan dampak yang intinya adalah sama. Di sini lebih efisien dan efektif ya. Jadi tujuan itu dari kerangka acuan.
kemarin di saat pelingkupan kita sudah bahas juga tentang komponen-komponen ya, komponen-komponen yang diamati baik dari parameter fisik, kimia, biologi, Sosekut sampai ke Hamkamnas. Nah, kemudian di sini untuk hasil pelingkupan juga kita sudah bahas tentang batas studi. Batas studi itu kemarin ada 4, yaitu ada batas proyek, ada batas administrasi, batas sosial, dan batas ekologi. Jadi itu yang akan dimasukkan ke dalam kerangka acuan ya, semuanya nanti dilaporkan di dalam kerangka acuan dalam dokumen KA. Oke. Nah, jadi dalam penyusunan kerangka acuan Anda ini, yang pertama dilakukan adalah tadi ada pengumpulan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan. Jadi sebelum kita mengumpulkan data dampak nanti kan harus tahu dulu proyeknya apa, rencananya seperti apa, usahanya apa, gitu, dan lokasi di mana. Nah, jadi lokasi ini menentukan dalam pembahasan rona lingkungan. Rona lingkungan adalah kondisi di mana lokasi tersebut sebelum terjadinya proyek ya, jadi digambarkan sedemikian rupa rona lingkungannya akan seperti apa. Itu adalah di sini ketika pengumpulan data. Nah, selain rona lingkungan, menggambarkan rona lingkungan awal itu dikumpulkan juga data tentang kegiatan lain di sekitar rencana usaha atau kegiatan. Di sini kita pasti akan ada dampak tambahan, gitu ya. Dampak tambahan jika ada rencana usaha yang dilakukan juga di sekitar lokasi yang akan kita bangun, misalnya gitu ya. Jadi misalkan ada mall, tapi di sebelahnya lagi ada lagi pembangunan lain, bisa ternyata ada pabrik, ada apa, itu apakah dampaknya akan terakumulasi juga dengan dampak yang dari mall yang akan dibangun gitu ya. Jadi itu juga harus dilakukan data-data dan informasinya. Selain itu baru ada tanggapan, saran, dan pendapat masyarakat. Nah, di sini kan di awal ketika bahwa itu perlu AMDAL atau tidak, baru kemudian kita langkah awal kan mengadakan sosialisasi publik sehingga ketika ada masukan-masukan dari masyarakat, itu juga ditampung menjadikan data di dalam penyusunan kerangka acuan. Jadi saran-saran juga dimasukkan di dalam kerangka acuan. Bahkan masyarakat mungkin sebaiknya lokasinya di sini atau lokasinya harusnya seperti ini, itu adalah saran tetap harus diperhatikan dari masyarakat. Nah, setelah digambarkan rona lingkungan ini dengan kondisi di sekitarnya, maka di sini ada dilakukan pembahasan tentang proyeksi perubahan rona lingkungan hidup sebagai akibat adanya rencana usaha atau kegiatan. Jadi ketika awalnya mungkin di situ hutan ya, atau tempat tanah lapang yang tadinya ada yang tadinya nggak ada apa-apa, mungkin di situ akan terjadi perubahan, misalnya dibuat gorong-gorong misalkan untuk pembuangan limbah dari mall tersebut misalkan. Nanti itu atau dibuat apapun gitu ya, nanti akan terjadi perubahan, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya ada jadi nggak ada misalkan begitu. Ini di proyeksi perubahan rona lingkungan. Kemudian selanjutnya itu
ada penentuan besaran dan sifat penting dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan. Jadi besaran dampaknya berapa persen gitu ya, berapa persen dampak yang akan terjadi, kemudian sifat penting dampaknya itu seperti apa, apakah sangat penting, tidak penting, atau biasa aja gitu. Ini ada juga di dalam kerangka acuan. Nah, setelah itu ada evaluasi dampak penting terhadap lingkungan hidup secara umum. Jadi setelah digambarkan kayak seperti disimpulkan ya, sepertinya kesimpulan dari dampak yang terjadi itu apa di kerangka acuan. Kemudian setelah itu ada rekomendasi ya, rekomendasi untuk tindak lanjut untuk mengambil keputusan. Bagaimana alternatifnya untuk komponen usaha, kegiatan, dan lain-lainnya. Itu adalah secara umum penyusunan kerangka acuan andalan. Ini kaitannya ketika sudah disusun ini, baru di andalan itu diperdalam lagi bagaimana analisisnya. Jadi dampak ini asalnya dari ini, penyebabnya ini, besarannya seperti apa, itu dikupas lebih dalam di dalam andal. Kalau di kerangka acuan hanya inti-intinya saja, tetapi kalau di andal itu sudah lebih mendalam lagi. Oke, jadi ini adalah isi dari kerangka acuan. Jadi secara umum itu yang pasti ini sistematikanya ya. Yang pertama pasti ada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu adalah latar belakang. Latar belakang kenapa dilakukan pembangunan tersebut. Kemudian di sini ada tujuan dan kegunaan studi AMDAL tentunya di sini kegunaan dan studi AMDAL. Nah di sini di latar belakang ini pastinya itu akan diisi oleh beberapa pustaka atau kajian tentang beberapa peraturan, karena kita tahu bahwa AMDAL adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Jadi di sini di latar belakang itu ada latar belakang yang menyertainya dengan beberapa peraturan. Nah, ini tujuan dan kegunaan studi AMDAL itu untuk apa? Ya. Jadi tentu saja ada beberapa tujuan, karena intinya adalah mengurangi dampak lingkungan. Kemudian kalau di latar belakang itu kegunaan proyek itu untuk apa sih gitu, kenapa perlu dibangun gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan sarana prasarana dan sebagainya, ini ada di latar belakang. Nah, kemudian ada ruang lingkup studi di bab 2. Nah, di sini tadi lingkup rencana usaha atau kegiatan yang akan ditelaah. Jadi di sini adalah disampaikan tentang beberapa gambaran ya, tentang usaha yang akan dibuat. Usahanya jenisnya apa, kemudian produknya apa, kemudian lokasinya, kemudian rencana kegiatan menggunakan teknologi apa, itu ada di sini ya. Teknologinya apa yang akan digunakan. Jadi sampai ke itu apa, alat-alat berat yang akan digunakan segala macam itu ada di sini ya. Alat berat, kemudian berapa orang tukang-tukangnya, kemudian bahkan sampai ke beberapa merek ya, merek alat yang digunakan juga ditampilkan di sini. Nah, kemudian di lingkup perenal lingkungan tadi di sini jelas tadi yang di awal tadi bahwa kita harus melakukan perenal lingkungan. Perenal lingkungan gambaran misalnya ada di situ ada berapa banyak hewan, kalau diajukan dari hutan yang akan dibabat sebenarnya. Hewannya yang teridentifikasi itu ada berapa banyak, kemudian tumbuhannya apa saja.
dan sebagainya. Nah ini kalau untuk tumbuhan hewan pasti bagian orang biologi, tapi kalau untuk yang lain-lainnya sekitar tentang ada warung-warung, ada kegiatan ekonomi apa, itu di bagian Susekbud misalkan. Ya. Nah kemudian ada isu-isu pokok. Isu-isu pokok tadi adalah isu yang sudah disaring ya, akan terjadi ini, akan terjadi itu, gitu. Itu ada di sini. Kemudian ada lingkup wilayah studi. Lingkup wilayah studi itu tadi ada di dalam kemarin kita sudah bicara tentang batas proyek dan batas lingkungan ekologi ya, batas administrasi dan batas sosial. Itu sudah dibahas satu persatu sampai mendalam itu di sini di ruang lingkup studi. Nah, kemudian setelah itu ada metode pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan dampak tadi, karena kerangka acuan isinya adalah beberapa dampak, berarti metode pengumpulan dampak. Tadi menggunakan metode apa? Apakah observasi langsung, apakah dengan cara studi pustaka, apakah dengan cara keputusan yang orang ahli gitu ya, ahli-ahli pakar. Kemudian atau apa kemarin sudah dibahas, ada beberapa cara untuk membuat dampak penting ya, dampak penting hipotetik, dampak penting potensial atau focusing, itu menggunakan apa dan menganalisisnya seperti apa. Seperti misalnya untuk orang parameter fisika kimia itu misalkan menentukan oksigen gitu ya, oksigen terlarut. Oksigen terlarut itu menggunakan metode apa? Apakah peralatan hanya digunakan dengan pengukuran dengan metode pakai diometer saja, atau menggunakan metode filtrasi, metode Winkler, apa itu ada di sini. Semua metode pengumpulan data dari setiap keahlian itu ada di sini. Misalnya tadi kayak dari kesehatan, metode pengumpulan data akan berdampak terhadap kesehatan, misalnya itu dengan metodenya metode apa? Metode pendugaan, apakah metodenya dengan secara langsung atau dengan secara survei, kuesioner, itu juga ada di sini ya. Demikian juga dengan metode perkiraan dampak besar dan penting, bahwa itu dikatakan besar dan penting, itu ada metodenya seperti apa. Dan metode evaluasi dampak besarnya bagaimana, cara mengevaluasinya bagaimana. Kemudian yang bab keempat adalah pelaksanaan studi. Nah di sini ada beberapa identitas yang perlu disampaikan. Jika ada pemakarsannya, namanya siapa dan sebagainya ya, identitas pemakarsa yang punya proyek. Kemudian yang kedua adalah penyusun studi andal, berarti di sini ada beberapa orang ya, di sini misalkan ada 7 orang dari aspek-aspek kimia biologi, namanya siapa dan identitas lainnya. Di sini ahlinya sebagai ahli apa ada di sini. Nah, kemudian biaya studi. Biaya studi itu biaya selama penyusunan andal ya. Biaya studi andal itu ketika ada praktek lapangan, identifikasi lapangan, itu juga disampaikan biayanya berapa banyak, dan waktu studi, waktu pengamatan ketika untuk penyusunan andal itu berapa lama. Jadi ada biayanya, ada waktunya. Ada kemudian perpustakaan dan beberapa lampiran. Lampiran itu hasil analisis, hasil analisis, kemudian juga beberapa dari ruangan lingkungan, foto-foto awal dan sebagainya. Oke, jadi kalau sudah kerangka acuannya lengkap, maka selanjutnya adalah andal. Dokumen yang akan dibuat selanjutnya adalah andal, analisis dampak lingkungan. Jadi di dalam PP 27 tahun 1991 itu ada tentang andal, yaitu
telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting tentang suatu kegiatan atau usaha ya, yang akan dilakukan. Nah, ruang lingkup kajian Anda itu merupakan hasil focusing ya. Jadi di sini penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam. Kedalaman studi ini berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Jadi dampak yang sudah difokusin di dalam pelingkupan itu akan dianalisis secara mendalam ya. Nah, arti dampak penting di sini adalah perubahan yang sangat mendasar dan diakibatkan oleh kegiatan. Masih ingat ya, ada 7 kriteria dampak besar dan penting sesuai dengan keputusan Kepala Bapeda. Ini kalau ini tidak akan lepas dari tadi kriteria dampak pentingnya tadi ya. Oke. Jadi ANDAL ini merupakan kesepakatan antara pemrakarsa kegiatan dan komisi penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan pelingkupan tadi yang sebelumnya kita sudah bahas kemarin. Jadi tujuan dari ANDAL tadi kan tujuan dari KA, sekarang tujuan dari ANDAL. Tujuan dari ANDAL adalah menentukan besaran dampak. Dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak dan kriteria dampak penting yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menetapkan 7 tadi, maka apakah itu sesuai gitu ya ketika kita dibandingkan. Kalau ternyata tidak sesuai, ternyata ini tidak sesuai, tidak terlalu berdampak kepada manusia, berarti itu mungkin tidak termasuk dampak penting. Gitu. Tapi ternyata kalau dari ketujuh itu ada beberapa yang dari ketujuh itu memenuhi syarat gitu ya, berarti itu ya harus ada AMDAL tadi dan harus ada AMDAL-nya. Nah, jadi ini beberapa tujuan dibuatnya KA AMDAL. Jadi sebagai salah satu rujukan bagi penilai dokumen AMDAL. Jadi setiap dokumen itu kan ada dinilai ya. Pertama kerangka acuan dulu, kemudian KA AMDAL-nya gimana, kemudian gabungan KA AMDAL itu dinilai oleh komisi penilai AMDAL. Kemudian ini juga merupakan rujukan penting bagi pemrakarsa kemudian atau instansi yang membidangi kegiatan atau rencana usaha atau penyusun studi AMDAL. Nah, kemudian fungsinya ya ini tujuan mengarahkan studi AMDAL supaya berjalan lebih efektif, sama ya seperti tadi, sesuai dengan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia, dan merumuskan ruang lingkup serta kedalaman di studi AMDAL. Ada dasar penyusunan, pertimbangan. Ada yang pertama adalah keanekaragaman, bahwa di sini baik dari bentuk proyeknya, sarananya, tujuan, ukuran dan sebagainya, sehingga ini perlu ditetapkan. Jangan mungkin kita pengen yang besar gitu ya, tadi proyeknya pengen besar, tetapi ketika kita sudah melihat dampak-dampaknya itu ternyata juga akan sangat luas, maka mungkin saja ukuran atau batas proyeknya yang akan dilakukan bisa diperkecil gitu ya, diperkecil dengan ketika menganalisis dengan AMDAL. Perubahan di sini akan terjadi ya tadi sarana juga. Kalau terlalu banyak dampak mungkin sarana juga akan dikurangi. Kalau ternyata nanti harus diperbanyak sarananya untuk memperkecil dampak, mungkin bisa ditambah. Jadi ini harus benar-benar dianalisis secara mendalam. Jadi bentuk juga sama. Apakah bentuknya membahayakan atau bagaimana, itu juga
bisa di ini atau misalkan ada beberapa harus kan ini disesuaikan dengan arsiteknya ya, arsiteknya seperti apa, mau membangun dengan bahan-bahan bangunannya seperti apa juga ini harus dijelaskan. Nah, jadi ini sebagai arahan mengenai komponen kegiatan usaha manakah yang perlu ditelaah. Kemudian keterbatasan sumber daya. Jadi berkaitan dengan keterbatasan waktu, tenaga dan dana, metode memberikan metode ini memberikan kejelasan bagaimana bisa menyesuaikan tujuan yang ingin diraih. Gitu. Jadi sumber daya yang ada itu juga harus dipertimbangkan dari tukangnya, dari apapun gitu. Ternyata dia mau menggunakan metode ini tapi sumber dayanya nggak ada, sumber daya itu bisa dari lingkungan juga diambil dari sekitar atau bisa sumber daya manusia juga. Kalau misalkan ininya banyak, bangunannya mau dibuat semegah mungkin, kemudian seluas mungkin, ternyata tidak ada sumber daya manusianya yang membangun juga itu tidak akan efektif. Ya. Efisien tentu berhubungan dengan kebutuhan di sini ya. Kebutuhan seperti apa yang penting efektif dan efisien harus diperhatikan. Nah, apa isi dari Anda? Tadi kan isi kerangka acuan, sekarang isi dari Anda apa? Sini yang pertama adalah ada pendahuluan, kemudian ada deskripsi ringkasan kegiatan, dampak penting, ada batas wilayah studi, tadi batas waktu kajian. Jadi masing-masing butir diuraikan pada bagian sesuai dengan acuan pada hasil pelingkupan. Jadi dibahas lagi benar-benar secara mendalam. Kalau di kerangka acuan mungkin batas studi antara yang ini sampai sini, batas ekologi dari sini sampai sini, tapi ketika di Andal sudah dibahas lagi. Misalnya tadi batas ekologi dan limbah cair misalnya, atau limbah cair ini kenapa bisa sampai sejauh itu batasnya, batas ekologinya, karena mungkin ada debit air yang akan membawa, itu secara ilmiah itu dijelaskan di sini. Kalau batas misalkan batas udara, misalkan gas atau uap, itu asap, kenapa sampai sejauh ini itu dijelaskan juga seperti kemarin sudah saya jelaskan, misalnya dengan alat atau yang digunakan itu beberapa kekuatannya gitu, kemudian akan menghasilkan asap berapa banyak, kemudian akan dialirkan ke cerobong asap dengan tinggi berapa meter, kemudian jika kecepatan angin di situ rata-rata berapa, maka asap itu akan jatuh sejauh mana. Nah itu kan harus dianalisis di sini ya. Jadi dengan cara beberapa kajian ilmiah. Kemudian di sini deskripsi rincian ruang lingkungan awal. Tadi di kerangka acuan sudah ada rencana plan awalnya seperti apa. Namun di sini akan lebih luas lagi untuk pembahasan dari geofisiknya, kemudian dari aspek biologinya, ya, dari kesehatan masyarakat dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa perakiraan dampak penting dan evaluasi dampak penting seperti pada di kerangka acuan, tetapi dibahas lebih mendalam. Nah, untuk prosedur pelaksanaan Anda, ya, ada membagi langkah-langkah melakukan pelaksanaan Anda. Ada yang sangat sederhana, ada yang kompleks ya. Di sini yang secara umum ini biasanya hanya basic saja, ya, secara dasar itu secara umum. Kemudian rona lingkungan yang harus dicantumkan di AMDAL itu, kemudian pendugaan dampak, impact assessment, ada seleksi usulan. Jadi seleksi usulan ini ada usulan proyeknya itu mungkin ada beberapa seleksi, harusnya begini tetapi diusulkan lagi begini, jadi ada beberapa metode yang diusulkan, itu nanti yang akan dinilai oleh oleh penilai AMDAL. Jadi seleksi usulan proyek, jadi ini ada penilaian. Kalau
misalnya kita rencana A, ada rencana B, diusulkan beberapa rencana mana yang akan disetujui. Baru kemudian penyusunan laporan Anda. Jadi ini sebagai preparation, jadi persiapan ya tentang beberapa ini dampak lingkungannya seperti apa. Kemudian, ini adalah prosedur pelaksanaan Anda secara terinci. Jadi kita kalau tadi hanya sampai ke beberapa saja, ini yang sudah terinci, ada dasarnya, itu basic saja, kemudian ada dasar gambaran umum saja secara umum, kemudian sini ada lingkungan, ada seleksi usulan, kemudian ini ada penyusunan penyepakatan KMK acuan Anda, penandatanganan atau kerjasama, ini sudah harus dimasukkan, kemudian dengan misalkan dengan beberapa ini ya, dengan beberapa rencananya mau kerjasama dengan ini dan di sini MOU-nya harus sudah ada gitu. Kemudian pengumpulan data lapangan, dan melalui data lapangannya apa, ada pembukaan data, ada evaluasi dan penyusunan laporan Anda. Ini sudah lebih lengkap secara rinci. Nah ini kemudian kita bahas satu persatu ya dari yang Anda tadi. Nah, rona lingkungan ya harus menggambarkan apa? Jadi menyusun gambaran keadaan lingkungan di tempat proyek atau kegiatan akan dibangun dan di daerah sekitar proyek tersebut. Itu tadi sudah disampaikan. Nah di sini akan lebih lengkap lagi. Kemudian fungsinya kita kenapa harus menggambarkan lingkungan adalah untuk menduga keadaan lingkungan tanpa proyek dan keadaan lingkungan pada saat berjalan. Peran lingkungan berguna bagi pengambil keputusan. Jadi kan ada yang prakonstruksi, ada saat konstruksi, nanti itu akan berbeda ya. Perubahannya akan terjadi seperti apa? Jadi proses penyusunan zona lingkungan itu secara garis besar adalah untuk pertama menyusun komponen yang akan digunakan sebagai dasar pendugaan, menyusun daftar komponen agar pengambil keputusan itu dapat mengevaluasi dan mengatur kebutuhan-kebutuhan dari proyek dan mengetahui ciri dan sifat proyeknya, kemudian menyusun daftar komponen lingkungan berdasarkan kebutuhan dari proyek. Jadi komponen-komponen ini yang akan dibahas di dalam zona lingkungan. Nah, dalam menyusun komponen tadi itu ada beberapa yang bisa diambil modelnya ya. Jadi ada yang mengikuti pedoman dari suatu instansi, ada yang mengikuti pedoman dari negara atau pemerintah masing-masing, ada yang mengikuti matriks Leopold, mengikuti diagram Alir-Moore, kemudian diagram Alir-Sorensen, matrik Boribon dan Kirafani, dan metode fase pembangunan metode Columbus. Ini metode-metode ini dalam menyusun zona lingkungan itu berbeda-beda sesuai dengan proyeknya ya. Apakah kita mengikuti yang Leopold, Moore atau yang lainnya. Jadi nanti ada beberapa kalau kita mengikuti Leopold, maka komponen yang harus diamati paling tidak di zona lingkungan itu apa saja yang harus mau tidak mau harus masuk. Kalau menyusun berdasarkan komponen pedoman negara itu, misalkan di Indonesia mengharuskan ketika menyusun zona lingkungan itu harus meliputi apa saja, di Sorensen, kemudian dan kita lihat di sini. Nah, untuk tipe AMDAL yang cukupannya ekosistem yang luas, ya,
cakupannya luas, misalnya Anda regional, satu region gitu ya. Jadi komponen lingkungan dapat diacu seluruhnya dalam meronah lingkungan. Jadi semua komponen, baik aspek fisik, kimia, biologi, dan sebagainya harus diambil semua ya. Tapi dapat juga komponen dipilih sesuai dengan kondisi usulan proyek. Kalau proyeknya misalnya hanya kecil tetapi dalam secara regional bisa saja akan dipilih. Tapi kalau yang luas itu harus semua komponen diamati. Nah, dalam evaluasi dampak, metode yang dipakai dalam membentuk komponen ini dalam pada daftar komponen negara adalah umumnya adalah yang paling mudah karena pasti banyak tadi secara luas harus lebih lengkap, maka yang paling mudah itu dengan metode checklist sederhana. Kemarin kita sudah lihat ya metode checklist dengan metode matrik, misalnya ini ada, ini tidak ada, ini ada, ini tidak ada. Jadi mulai dari prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi itu dengan metode checklist atau uraian berskala dengan pembobotan. Misalkan ini bobot paling tinggi yang mana nih, yang dampaknya besar, yang dampaknya sedang sampai ke urutan terendah itu diurutkan. Nah, untuk yang kalau kita menyusun rona lingkungan berpedoman dengan negara atau pemerintah, ini adalah yang harus dimengerti. Jadi sesuai dengan yang yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa ada beberapa aspek yang harus diamati. Nah, ini kalau mengikuti pemerintah, maka ketika menyusun rona lingkungan di dalam Anda itu harus mengamati iklim ya. Iklimnya itu bisa di tipe iklimnya apa, suhu, kelembaban, curah hujan. Jadi curah hujannya tiap berapa milimeter per tahun gitu ya. Kemudian angin, kecepatan angin, tekanan udara rata-rata dan sebagainya. Periode kali bencana, jadi bencana yang sedang terjadi di daerah itu berapa kali, kualitas udaranya apakah sudah ada pengukuran. Biasanya kan harusnya kan setiap kota itu ada namanya pengukur kualitas udara ya. Dulu di Jakarta biasanya ada, tapi nggak tahu rusak ya beberapa. Jadi udara yang sedang di campuran udara itu apa saja biasanya ada, harusnya ada alat-alat. Di Indonesia kayaknya masih belum. Sumber kebisingan dan getaran seperti apa itu di iklim. Jadi iklim aja meliputi beberapa aspek yang harus diamati. Kemudian fisiografi tempat itu lebih ke topografi ya, bagaimana stabilitas ekologi dari tanahnya ya, keunikan ya, kemudian kerawanan untuk batuan dan secara geologis itu seperti apa. Kemudian hidrologi itu karakteristik perairan ya, sungainya, danaunya. Ini jadi secara umum itu harus sudah dibahas gitu ya. Ada hidrooceanografi, ini biasanya kalau dekat ke laut harus ada ini hidrooceanografi kelautan dan perairan kelautan seperti apa. Jadi proses hidrodinamika misalkan pola gelombang, kemudian pola arus, kemudian angin sebagainya, ini adalah di hidrooceanografi. Kemudian ruang, lahan dan tanah, ada tata guna lahan. Biasanya lahan itu digunakan untuk apa saja gitu. Ini di tata guna lahan. Kemudian rencana pengembangan wilayah di wilayah situ apa saja, rencana ke depan. Kan setiap daerah mempunyai rencana 5 tahun ke depan atau 10 tahun atau 25 tahun mendatang, biasanya suka ada di program kerja biasanya. Di situ sudah ada, harus tanya ke kota ya di situ. Kemudian ada flora dan fauna, ini peta zona biogeoklimatik, ada biologi, geologi dan iklim ya. Komunitas tumbuhan dari komposisi, struktur dan manfaat. Jadi
struktur komunitas. Jadi kita bicara tentang kelimpahan, keanekaragaman, dominansi, segala itu ada di sini. Dan juga ini ada juga untuk baik tumbuhan maupun hewan, tentunya dan ada flora, fauna, sama perilaku dan sebagainya. Ada sosial, budaya, dan ekonomi, data mata pencaharian penduduk dan sebagainya. Ternyata banyak sekali ya komponen yang harus dimasukkan ke dalam dokumen. Ini dari pemerintah ya, kalau kita ngikutin komponen yang dari pemerintah, dan itu biasanya digunakan untuk AMDAL dalam skala regional, region dan wilayah. Nah, kemudian ini kalau mengikuti komponen metode Leopard. Nah, Leopard ini biasanya digunakan untuk berbagai macam usulan proyek. Contohnya adalah proyek pembangunan jalan besar, proyek pertambangan, ada proyek pembangunan sumber daya air, ada proyek jalan kereta api, proyek pusat perkantoran dan belanja. Ya, biasanya komponen-komponen dalam ramah lingkungan mengikuti metode Leopard. Kalau tadi mengikuti pemerintah hanya untuk ramah lingkungan saja, itu hanya beberapa aspek, tapi satu aspek aja mencakup beberapa komponen. Selanjutnya ini adalah tadi masih komponen lingkungan dapat diacu 100%. Dapat pula dipilih sesuai dengan kondisi usulan proyek. Tetapi komponen lingkungan yang diacu dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan daftar komponen Leopard. Jadi tadi dari komponen Leopard bisa diacu 100% atau bisa juga dipilih. Tetapi tadi harus tetap mengikuti daftar Leopard, jadi tidak dirubah. Ini adalah model Leopard. Leopard itu tadi yang pasti harus diikuti ketika membuat ranah lingkungan. Komponennya harus mencakup fisik dan kimia, air, atmosfer, tata guna lahan dan proses. Sini kalau biologi tadi flora, kemudian tapi di sini apa ininya ada penekanan-penekanannya ya, penekanan. Kalau tadi di struktur komunitas di pemerintah tadi lebih ke struktur komunitas hewan dan tumbuhan, ya di sini lebih ke banyak, misalnya ada terancam punah tumbuhan terestrial dan akuatik itu apa saja, terus spesies yang terancam punah apa saja ya, dan untuk faunanya juga sama, baik fauna itu baik fauna akuatik atau fauna terestrial, di mana ada fauna mikro yang terancam punah dan koridor seperti apa, koridor yang ditetapkan itu seperti apa. Kemudian untuk sosial ini penggunaan lahan, tempat rekreasi, estetika dan kesenangan, ada pola kebudayaan, mata pencaharian dan sebagainya. Sosialnya ditekankan ke arah-arah sini gitu ya. Kemudian ini hubungan dengan ini ada eutrofikasi. Eutrofikasi itu pengayaan setara, ada rantai makanan, penyakit dan lainnya. Ini yang berikutnya adalah daftar komponen dari diagram Alex-Sorensen. Tadi Leopard sudah ada beberapa ini diingat mungkin. Sekarang melalui diagram Alex-Sorensen. Nah, Sorensen ini sebetulnya digunakan untuk umumnya digunakan untuk keseluruhan tipe AMDAL. Mau AMDAL kawasan, mau AMDAL tunggal, mau AMDAL multisektor, ini kadang mengikuti diagram Alex-Sorensen. Ingat ya, kalau AMDAL tunggal itu apa, AMDAL kawasan itu apa, dan AMDAL multisektor itu apa. Nah, ini biasanya tadi ketika menyusun ranah lingkungan mengikuti diagram Alex-Sorensen.
Jadi komponen lingkungan yang diacu berasal dari hasil analisis dampak aktivitas dalam suatu proyek. Ini biasanya mengikuti metode checklist dan metode ad hoc dan metode flowchart. Metode flowchart. Oh ya, flowchart ya. Diagram alir. Diagram alir, habis ini itu namanya diagram alir, itu namanya metode sequencing. Ini dalam daftar komponen lingkungan dan jaringan kerja dan bagian alusan ini disesuaikan dengan kondisi lokasi, tipe ekosistem, macam-macam kegiatan yang akan dilakukan. Ini misalnya kalau kita mau pertambangan, metode Sorensen yang harus diamati adalah ada geofisik dan kimia, ada biologinya, ada sosial. Kalau misalkan di sini untuk penambangan pasir atau penambangan apapun, geofisik dan kimia itu meliputi tanah atau lumpur, kadar salinitas, jadi makanya harus tahu bagaimana cara mengukur salinitas juga, mengukur turbiditas sebagai keruhan, tipe batuan yang ada, topografi dasar laut. Jadi harus tahu gambaran topografi dasar laut, karena nanti takutnya ketika melakukan penambangan ada bagian-bagian dasar laut yang terdampak, dan itu menimbulkan dampak dasar yang penting. Kalau ada runtuhan dasar laut itu kan bisa menyebabkan juga tsunami, ya, bisa menyebabkan juga hal-hal lain yang berdampak besar tentu. Kan kalau menambang itu kan pasti di dasar laut, ya, dasar, ketika dasar lautnya, laut itu kan di dalam laut itu seperti daratan, ada pegunungannya, ada bukit-bukitnya, ada cekungan-cekungan dan sebagainya. Itu ketika ada penambangan itu makanya gambaran geofisiknya itu harus dijelaskan dulu, diamati dulu, gitu ya. Kemudian biologinya ada vertebrata, kondisi habitat dasar laut, spesies yang terancam punah, dan juga ada lingkungan. Ini lebih ke vegetasinya, zona laut ada nggak sih kalau di dasar laut atau di sekitarnya gitu. Contohnya itu apa saja spesies, misalnya ada spesies penyu, misalnya penyu hijau atau apa di situ yang akan biasanya hidup di situ, apakah ada atau tidak. Kemudian untuk sosial ekonomi itu dampak membuang limbah laut atau pasir dan lumpurnya itu seperti apa. Nah ini juga bisa berdampak pada perikanan laut, ini pada nelayan. Gimana pada perikanan lautnya nih? Apakah dengan pendambangan tadi ikan-ikannya nanti akan berkurang? Atau bagaimana? Sehingga sosial ekonomi harus dicantumkan. Ada dampak negatif, apa juga ada dampak positif. Misalkan ada eksploitasi secara komersial, ada dampak komersial pasir. Dari pasir itu kan nanti akan diperjualbelikan, ya, ketika menambang pasir di laut gitu, maka ada dampak atau dan lumpur juga seperti itu. Nah, jadi ini ada dalam diagram alir ini, yang ini akan mempengaruhi ini yang mempengaruhi itu gitu. Jadi ini sangat penting karena pasti ada hubungan sebab akibat gitu, timbal baliknya, dan ini biasanya dianalisis untuk pengambilan data dasar, data awal untuk pengambilan. Ini adalah contoh dari penerapan ramah lingkungan dari metode Sorensen. Mengumpulkan informasi, tadi deskripsi usulan proyek, kemudian dibuat diagram alirnya, kemudian mengubah dampak-dampak menjadi komponen yang akan diukur, akan diuji saja, ini disaring lagi yang kira-kira benar-benar berdampak besar itu. Kemudian baru di sini ada pengkategorian,
Ini ada kategori komponennya tadi di sini ada dari termasuk dari biofisik, biologi, sosial dan kesehatan. Jadi kan sosial kekerasan ini ya, kemudian ada barulah setelah di sini dibuat kategori disusun tim handal dan dari berdasarkan komponen-komponen yang disusun. Ini adalah metode lain dari pembangunan Deck Columbus. Ini biasanya metode ini yang untuk komponennya itu untuk usulan proyek di dekat perairan das, perairan atau das, daerah aliran sungai. Jadi kalau ternyata proyeknya dekat aliran sungai atau dekat perairan, maka harus mengacu ke Deck Columbus. Nah, komponen lingkungan yang diaju itu harus 100% dari komponen ini. Jadi, baik dalam menyusun dampak-dampak penting sampai ke evaluasinya itu mengacu kepada Deck Columbus. Nah ini untuk orang awal dari Columbus ini ada mencakup ekologi, sampai ekologinya ke sumber air ya, sampai pembangunan sumber air. Ini ada spesies keanekaragaman populasi terestrial dan akuatiknya, ada membaca, kemudian ada pencemaran lingkungannya. Ini data tentang air, tentang pH, temperatur dan sebagainya nih. Kemudian ada iklim mikro, tata guna lahan dan sebagainya, ada estetika. Beda ya dengan yang tadi, kalau di sini ada estetikanya. Jadi itu lahan. Dan ini bisa dari vegetasi tutupan lahan. Jadi kalau belajar ekologi tumbuhan atau belajar apa namanya, sudah tahu kan bagaimana cara menghitung tutupan, gitu, indeks tutupan, gitu. Ya, ini makanya ini sangat penting ya untuk orang-orang yang ikutan berkembang. Penampakan air atau penampilan air atau bau dan beberapa macam benda terapung di dalam perairan. Biasanya ada apa saja? Biasanya sampah-sampah yang biasanya terapung, apakah kebanyakan plastik, apakah kebanyakan apa namanya daun-daun kering atau apa, itu biasanya dimasukkan di sini yang tercampur ke dalam air dan sejarah budaya, arsitektur dan tanda-tanda alam. Misalnya di situ di daerah situ ada apa namanya cagar budaya seperti itu ya, itu harus dimasukkan. Di sini ada kepentingan manusia dan yaitu sosial dan demokrasi, pendudukan ya, demokrasi, pendudukan, pemukimannya dan sebagainya. Di sini ada juga ternyata kesehatan masuk ke dalam pelayanan kesehatan sosial di sini ya, pendidikan, transportasi dan sebagainya, fasilitas rekreasi itu seperti ini adalah skema langkah dalam prediksi dampak. Jadi ada pewarna lingkungan, ada deskripsi proyek, kemudian ada identifikasi dampak komponen, metodologi andalnya yang digunakan apa, kemudian di sini adalah yang melakukan keahlian dari tim, penghitungan dampak juga sama ya, ini metode matematik namanya. Kalau menduga itu ada pemodelan ya, model-model 2 tahun akan mendatang dengan kondisi seperti ini akan menjadi apa, 3 tahun mendatang akan menjadi apa. Itu kan dari orang-orang yang ahli dalam pemodelan sehingga ini bisa terlihat lingkungan akan terjadi berapa tahun ke belakang ke depan, atau apa namanya akan terjadi seperti apa, lebih parah atau lebih lebih bisa menurun gitu. Ini juga keahlian dari tim. Kemudian dalam lingkungannya juga ada model yang dipakai dalam model analisis dan evaluasi, dan ada strategi pengolahan seperti apa itu di teknologi pengolahan dampak. Ini juga dari keahlian tim. Ini
adalah cara menyusun atau secara garis besar ya. Kalau prakteknya memang sulit ya, tapi paling tidak Anda tahu secara teoritis itu bagaimana cara menyusun kerangka acuan dan Anda. Jadi sudah menggambarkan. Ini baru langkah kedua ya, langkah kedua dari dokumen Anda, kerangka acuan dan Anda. Nanti ada FKN, ada FPL. Nanti kalau di FPL apalagi yang harus dibuat gitu. Ya. Baik, sampai di sini silakan ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan ada daftar komponen yang berdasarkan si Leopold itu ya, Bu. Nah, di situ komponennya ada hubungan ekologi, di antara itu rantai makanan. Nah, saya tuh masih bingung, Bu, hubungannya dengan kenapa sih rantai makanan itu dijadikan komponennya gitu. Kenapa rantai makanan dijadikan suatu komponen yang perlu diamati ya? Mungkin di sini tujuannya adalah kita kan tahu bahwa keseimbangan ekosistem itu bisa dilihat dari adanya rantai makanan gitu ya. Jadi ekosistem di suatu tempat, lingkungan itu kan akan baik atau tidak kalau terjadi hubungan yang tetap baik gitu. Ketika ada produksi primer, maka harus ada yang memakan. Demikian juga seperti itu kan akan memperlihatkan keseimbangan ekosistem. Kalau ternyata oh di sini ternyata ada ini tuh makanannya siapa, ini makanannya siapa. Kalau ternyata oh nggak ada ini, ternyata binatangnya jadi hilang, berarti kan rantai makanan jadi terputus seperti itu. Jadi ini kaitannya tetap kalau kita bicara lingkungan, bicaranya adalah keseimbangan ekosistem. Salah satu keseimbangan ekosistem dapat dilihat dari rantai makanan. Gimana Salma? Baik, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Yang lain silakan. Ibu izin bertanya, Ibu. Silakan ya, Pak. Untuk AMDAL ini apakah dia cuma sampai pembangunannya selesai atau berkelanjutan juga, Ibu, sampai bangunan itu berdiri, sampai akhir bangunan itu berdiri? AMDAL itu fungsinya adalah untuk memastikan pembangunan itu boleh dilakukan atau tidak. Jadi menyusun AMDAL itu hanya sampai dia ini aja, oke, boleh gitu. Kalau nggak boleh ya sudah. Tapi ketika ada monitoring dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait, kalau ternyata ketika dalam pembangunan ada yang tidak sesuai, maka AMDAL itu wajib diperbaiki. Jadi kembali lagi ke penyusun AMDALnya, wajib diperbaiki lagi sampai bisa dijaga. Tadi si pembangunannya dihentikan dulu, baru kemudian setelah diperbaiki nanti bisa dilanjutkan. Itu tetap harus ada koreksi. Tapi kalau sampai dokumen AMDAL disetujui, sudah silakan dikerjakan. Itu. Tapi di dalamnya kan sudah ada. Di dalam AMDAL itu sudah ada ketika proyek itu berjalan, ada dampak ini, nanti sudah ada cara penanggulangannya, nanti langsung ditanggulangi dengan cara ini. Ketika ini harus ada di monitoring, nanti ada monitoringnya nanti dengan cara misalkan harus dilakukan pengukuran berulang. Itu sudah ada di dalam RKL nanti, RKL dan RPL nanti kita akan bahas. Jordan, ngerti paham maksud saya? Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi ini hanya
AMDAL itu untuk mengambil keputusan pemerintah dalam menentukan boleh tidak ada pembangunan ini. Gitu. Jadi sebelum sampai ke sesudah proyek tetap ada di dalam AMDAL itu sudah direncanakan, ada sudah tertulis. Baik, selanjutnya siapa yang bertanya lagi? Ayo yang belum paham, jangan sampai ujian nggak bisa ya. Itu tadi yang metode-metode hanya untuk mencari menggambarkan, hanya untuk menggambarkan ranah lingkungan ya, karena dari lingkungan juga tadi ternyata banyak metode yang digambarkan, banyak metode yang bisa diambil sesuai dengan proyek yang akan diambil. Kalau yang tadi, kalau metode beda lagi kan kemarin kita bisa metode pelingkupan. Metode pelingkupan kan ada dengan tinjauan pustaka dan ini, tapi nah ini tinjauan pustaka tadi juga tetap berlaku untuk mengamati pengelolaan lingkungan ya. Lingkungan kan kita tidak bisa mengukur parameter fisik kimia, BOD, COD, itu kan harus ada ilmunya untuk mengukurnya. Maka itu juga tetap harus sesuai dengan keahlian masing-masing. Orang mengukur dasar laut tadi untuk metode yang harus penambangan itu, mengikuti metode tadi harus kita harus punya kemampuan dalam menggambarkan profil dasar laut. Berarti kita harus ada yang menyelam ya, bagaimana digambarkan lagi begitu. Itu kalau di laut lebih susah, kalau di darat masih mudah. Kalau di darat masih mudah, atau tinggal digambarkan, dilihat di foto kan, dibuat gambarannya seperti apa. Kalau di laut ada cekungan lebar, ada palung, ada apa nanti mengambilnya di daerah yang kedalaman berapa, masih laut ada dasarnya ya, dasar pada kedalaman berapa, kan tidak langsung dalam juga, ada kedalaman, ada dangkal lagi, ada dalam lagi, dangkal lagi, kan laut cuma seperti tinggal tiba-tiba dalam gitu ya. Cuma ada beberapa topografi ya. Ada pegunungan, ada dataran, ada kemiringan dan sebagainya. Itu yang harus dilihat. Karena ketika menggali, menambang itu kan menghancurkan. Itu dampaknya terjadi apa? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Ibu, maaf izin bertanya. Silakan. Sama lagi, namanya sama ya? Beda sama Bu. Iya betul. Yang tadi Bu, yang apa sih, yang kerangka acuan itu, tadi saya kayaknya nggak dengar deh. Kalau kerangka acuan itu fungsinya untuk apa ya Bu? Oke. Kerangka acuan, namanya acuan, berarti acuan itu adalah kan kita lihat dari definisi dari AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Berarti kita mau menganalisis dampak-dampak penting tadi. Di dalam kerangka acuan itu adalah kita membuat kerangka bahwa kita yang akan dianalisis itu dampak-dampak apa saja, dan di kerangka acuan itu sudah melalui proses yang namanya pelingkupan sebelumnya kan, ada dampak penting potensial, berarti semua dampak itu kita rangkum. Kemudian yang kedua adalah
dampak penting hipotetik, berarti kita saring-saring dampaknya yang seperti kemarin. Dan yang ketiga adalah langkah ketiga adalah mencari focusing. Nah, tadi di dalam kerangka acuan itu sudah melakukan penyaringan dampak yang kita sudah amati sebelumnya. Jadi di situ kerangka acuan itu sebagai arah ya, sebagai arah kita menyusun AMDAL secara keseluruhan. Jadi yang akan kita bahas hanya dampak-dampak yang sudah tersaring itu di kerangka acuan. Apa saja di dalamnya, kemudian di dalamnya kita sudah tahu besaran proyek itu luasnya seperti apa. Jadi ada luasan studi ya, studi AMDAL itu di dalam kerangka acuan sudah dibahas. Apa tadi studi secara ekologinya, sosial, secara administratif, dan secara satunya apa tadi? Sosial, ekologi, batas proyek. Jadi sudah ada ininya, acuannya nih. Acuannya kita hanya membangun proyek hanya seluas ini gitu. Kemudian nanti batas administrasi di sini kita hanya akan mengurus-ngurus dengan batas proyek ini, kita akan mengurus administrasi sampai ke kecamatan di wilayah mana saja atau di kabupaten wilayah mana yang terdampak ya. Kemudian nanti batas ekologinya, berarti batas ekologi itu hanya akan meliputi sampai ke wilayah mana, baik batas ekologinya itu nanti batas dari dampak ini asap-asapnya atau limbah cairnya, limbah padatnya atau limbah gasnya gitu ya, itu sampai mana. Jadi nanti penanggulangannya itu untuk berikutnya di AMDAL-nya seperti apa, di RKL-nya seperti apa, dan di RPL-nya seperti apa. Jadi sudah dibatasi di dalam kerangka acuan. Gitu sama. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya. Jadi ada yang paling mudah dulu kerangka acuan, di situ semuanya tercantum semuanya dampak-dampak penting, baik yang potensial, hipotetik maupun yang sudah fokusing. Nanti di AMDAL itu dianalisis lagi yang fokus-fokusnya saja. Nanti yang fokus-fokusnya tadi DRKL, rencana mengelolanya itu seperti apa di RKL. Misalkan dampak penting ada terjadi pencemaran air, berarti di RKL rencana mengelolanya gimana nih kalau ada terjadi pencemaran air, maka nanti airnya itu akan dilakukan remediasi. Misalnya untuk dilakukan remediasi itu sudah direncanakan akan dilakukan remediasi, misalnya kalau terjadi pencemaran dari limbah minyak misalnya gitu. Atau nanti kalau ternyata nanti ada terjadi pengasaman air di parameter fisik kimia, maka nanti di rencana kelolanya nanti air itu akan diberikan pengaturan untuk agar pH-nya seimbang. Itu sudah di rencana kelola sudah ada. Gitu. Nah, kemudian di rencana pemantauan, gimana memantaunya? Nanti memantaunya adalah setiap sebulan sekali nanti pengukuran itu akan diamati di bagian mana. Gitu. Itu adalah rencana kelola. Jadi itu sudah tersusun rencana kerangka acuan itu. Acuannya seperti ini, diambilnya akan seperti ini, di rencana kelola seperti itu, dan rencana memantaunya seperti apa. Gitu ya, sama. Oke, Bu. Dari yang lain, silakan. Namanya kerangka ya, kerangka itu garis besar. Kerangkanya. Ini ada lagi. Semoga sudah paham ya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi di RKL. RKL baru RPL. Nanti di akhir saya akan menjelaskan rangkuman dari proses
Tidak ada lagi? Baik, semoga sudah paham semua. Tidak ada lagi. Ini semuanya ikut ya, alhamdulillah nih semua ikut, karena kalau nggak ikut kan tadi nggak ngikutin proses dari awal. Coba dilihat-lihat lagi nanti dari mulai, kalau sebelum jauh ke depan, lihat lagi langkah-langkahnya, mulai dari penapisan, kemudian penumpukan, sampai ke mulai kerangka acuan, andal, dan sebagainya. Ini saya juga sebagai orang andal itu punya sertifikat, tapi harus di-update lagi. Sertifikat di-update lagi. Saya rencana bulan Oktober besok ada ikutan lagi nih, ikutan andal lagi, ikutan kualifikasi lagi, tes lagi, gitu. Rencana bulan Oktober sudah daftar. Baik, kalau tidak ada lagi, silahkan difoto untuk dokumentasi. Nanti materi ini tetap akan saya berikan di Google Classroom. Ya, silahkan yang mau foto siapa? Morgan? Udah Ibu. Sudah difoto? Sudah Ibu. Sudah semua? Muka-mukanya kelihatan nggak? Enggak. Di aba-aba tuh. Belum siap. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nanti di-upload ya di Google Classroom.